Mari kita bangkit berdiri. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-13 di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan akan kasih dan belas kasih Tuhan yang senantiasa kita hidupi, dan semuanya itu diarahkan kepada persatuan kita sepenuhnya dengan Allah dalam diri putranya Yesus Kristus yang telah bersedia mengorbankan seluruh hidupnya, mencintai dan mengasihi dunia ini, terlebih kita manusia. Sejauh mana hal ini kita hidupi Bapak Ibu Saudara terkasih, moga-moga cinta kita kepada dunia, kepada hal-hal yang lahiriah, ciptaan Tuhan, bahkan kepada manusia, sungguh melampaui cinta kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena kalau hanya kita mencintai seluruh sanak keluarga kita sebatas cinta dalam dunia ini, maka kita diingatkan oleh Tuhan Yesus kita tidak layak menjadi pengikutnya. Dan juga kita diingatkan untuk selalu berusaha memikul salib kita menuju kepada kesempurnaan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali cinta kita hanya terbatas pada cinta dunia dan seringkali membuat kita terbentur. Padahal sebenarnya kita dipanggil untuk mencintai Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian kemuliaannya akan menjadi bagian kehidupan kita. Saya mensyukuri segala rahmat berkat-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Mari di hadapannya kita juga mempersembahkan dan mendoakan saudara-saudari kita yang boleh diperkenankan untuk merayakan hari ulang tahun perkawinannya pada hari ini. Utamanya bagi Pak Sutri, Cornelius, Jimmy, dan Magdalena Rosmiati yang diperkenankan merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-35. Persisnya atau jatuhnya pada tanggal 28 Juni 2023. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah.
Semoga mereka mendapatkan pemulihan, juga orang-orang yang merawatnya tetap berikan kekuatan. Juga kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, moga-moga dengan belas kasih Tuhan mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan, utamanya orang tua kita, Bapak Benicia yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu dan menaruh cinta kasih penuh kepadamu melebihi segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami mengikuti Engkau sambil memanggul salib kami sehari-hari dengan penuh cinta kasih. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami berani mempertaruhkan hidup kami supaya dapat menemukan hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, lewat pembaptisan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak terang dan anak kesayangan-Mu. Hindarkanlah kami dari kelam kabut, kesesatan, dan peliharalah kami selalu dalam kebenaran-Mu yang terang benderang, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu sungguh semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami bersama sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas rahmat kebersamaan yang boleh dialami oleh pasangan suami istri, terlebih bagi pasangan suami istri Cornelius Jimmy dan Magdalena Rosmiati yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun perkawinannya yang ke-35 di tahun ini, persisnya 28 Juni 2023. Semoga rahmat berkat persatuan-Mu yang boleh dialaminya, segala suka dan duka untuk saling meneguhkan dan menguatkan, saling menerima, mencintai dengan hati yang tulus, sungguh semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia bersama seluruh keluarga, seluruh usaha rencana mereka semakin berkenan kepadamu. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga mereka mendapatkan kekuatan pemulihan. Juga mereka yang merawat orang sakit, Kau berkati dalam seluruh kehidupan mereka. Terlebih ya Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi orang tua, saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Bapak Benicia yang telah Kau panggil 3 tahun yang lalu dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu, Bu Hermin Lantelabi yang telah Engkau panggil. Semoga dengan anugerah belas kasih-Mu mereka Kau anugerah hidup Bapa dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka sungguh menjadi pendoa bagi kami untuk semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu dalam panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di kolam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Senumem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak
laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israellah Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya sudah sampaikan dalam pembukaan, bahwa kita ini ada karena kasih. Maka kasih yang sempurna kepada Allah dan kepada sesama, itulah yang harus kita perjuangkan. Pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara terkasih, cinta kasih itu mengenal jenis dan tingkatannya. Kita manusia terbatas dan hanya dapat mencintai juga secara terbatas. Cinta itu secara alamiah atau naluriah berarti keterarahan hati kepada yang sangat menarik, dan itu sungguh menjadi perhatian kita. Mengapa ia memberi perhatian kepada yang dicintainya itu?
Karena orang itu merasa bahwa orang atau objek yang dicintainya itu sangatlah berkenan di hatinya atau sangat menyenangkan hatinya. Dan dengan pengertian cinta semacam itu kita bisa berbicara tentang cinta antara orang tua kepada anak-anaknya, cinta kakak beradik dalam keluarga, cinta di antara keluarga besar, opa dan oma, om dan tante, dan cinta kepada bangsa atau negara atau bahkan kepada umat manusia. Dalam ensiklik Deus Caritas Est oleh Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa di antara semua jenis cinta itu, maka cinta pria dan wanita yang paling terarah pada perkawinan untuk menjadi suami istri adalah cinta yang paling kuat. Saya kira bagi pasangan suami istri hal itu sangat diakui. Untuk itulah dalam kitab suci dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang ibu yang mengandung putranya 9 bulan, dia lahirkan, dia pelihara sampai dewasa, katakanlah sampai umur 27 tahun baru dia mulai menikah, dan sesudah itu dia mengingatkan diri pada pasangannya. Dan dengan demikian, apakah cinta sang ibu itu luntur atau tidak ada lagi? Persis itulah salib yang harus diemban, dan dia harus mengarahkan semuanya itu demi kebahagiaan anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perasaan yang mirip dengan cinta itu atau disebut dengan kesenangan bisa terarah pula pada objek yang bukan manusia. Misalnya terarah kepada hewan, tumbuh-tumbuhan atau barang atau binatang. Orang mencintai binatang piaraannya seperti anjing, kucing, burung atau ikan hias. Orang juga bisa mencintai tanaman-tanaman hias dan merawatnya dengan penuh perhatian. Bahkan orang-orang bisa mencintai barang-barang material seperti uang yang sebanyak mungkin, rumah yang mewah, mobil, kapal pesiar mungkin, atau pesawat jet pribadi dan sebagainya. Kalau dibuat perbandingan antara cinta akan benda, hewan dan manusia, maka cinta yang paling tinggi seharusnya cinta kepada manusia yang paling diutamakan dalam seluruh kehidupan. Namun kenyataannya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Cinta akan benda, terlebih pada benda yang bernama uang atau mamon, seringkali menduduki tempat yang paling tinggi dan mengalahkan semuanya itu. Bahkan demi cinta akan uang Bapak Ibu Saudara terkasih, orang tega untuk membunuh sesamanya manusia atau bahkan saudaranya sendiri darah dagingnya. Kita persis lihat bagaimana Kain dan Habel dalam hubungan diceritakan dalam kitab Kejadian, membunuh saudaranya hanya karena rasa iri dalam dirinya. Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Maka Santo Paulus memperingatkan dengan keras, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka yang dialami. Dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 6 ayat 10, ternyata hal itu sudah digariskan.
Dan tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih kalau cukup banyak peristiwa yang terjadi hanya karena uang, maka orang bisa menjadi korban, dibunuh. Karena ternyata tertera dalam kitab suci. Tetapi apakah itu akan menjadi jaminan Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita tetap merenungkan terus-menerus. Maka dalam bacaan pada hari ini Tuhan Yesus menyentak kita semua tentang tuntutan cinta kasih. Yesus menantang kualitas cinta kasih kita dengan bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Pernyataan Tuhan Yesus ini mengejutkan bila baru pertama kali mendengarkan cinta kepada bapa dan ibu mestinya baik dan seharusnya kita lakukan tentunya. Tetapi kalau cinta kepada orang tua melebihi cinta kita kepada Yesus, maka kita tidak layak bagi Yesus. Dan pernyataan ini atau pernyataan berikutnya menjadi lebih keras lagi, tetapi juga lebih jelas maksudnya. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan, bahwa barang siapa mau mempertahankan nyawanya, maka ia tidak layak bagiku. Dibandingkan dengan cinta kepada Yesus, maka semua cinta yang lain itu, semua urusan duniawi ini harus dinomor duakan. Dan cinta kepada Yesus haruslah menjadi nomor 1. Alasannya jelas Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Karena hanya di dalam Kristuslah, hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih oleh bacaan Injil pada kesempatan ini. Kalau kita hanya mencintai secara naluri keduniaan saja, dan tidak mampu keluar dari itu dan mengikat kita dan bahkan membelenggu kita dalam seluruh kehidupan, maka kita tidak layak untuk Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bacaan Injil pada kesempatan ini dan ketiga bacaan kita diharapkan untuk sungguh-sungguh dalam seluruh usaha mengupayakan cinta yang tentu kita hidupi dalam kehidupan ini, melampaui cinta duniawi untuk melangkah dan melanjut kepada cinta kodrati ilahi yang akan mengantar kita kepada kehidupan kekal. Bagaimana hal itu diwujudkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Dalam bacaan pertama sangat jelas bagaimana sebuah keluarga memberikan tumpangan kepada pelayan Tuhan setiap kali pergi pelayanan sehingga di rumahnya, lalu akhirnya sang istri memberikan pikiran, baik kita buatkan tempat untuk beristirahat sehingga dia memulihkan tenaganya pada saat dia pergi sebagai seorang nabi. Itu juga dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Lalu membuat fasilitas untuk beristirahat, kenyamanan untuk beristirahat dan seterusnya. Tapi buah dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih ialah bahwa Tuhan datang untuk menyapanya dan mengatakan, tahun depan engkau akan mendapat berkat dari Tuhan sendiri dan dia akan melahirkan seorang anak. Apa yang ingin disampaikan dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sangatlah jelas dan mudah kita pahami bahwa wujud cinta kepada Yesus adalah dengan mengasihi sesama manusia. Sampai Yesus berkata, barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ia tidak akan kehilangan pahalanya. Setelah kita belajar mengasihi Tuhan Allah kita dengan sempurna, maka kita wujudkan cinta itu kepada sesama. Maka cinta kepada sesama kita nyatakan dengan memberikan bantuan barang-barang duniawi, termasuk uang, mungkin pakaian, makanan, dan apa saja yang dibutuhkannya oleh sama kita, itu akan mendapat
limpahan berkat. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita senantiasa menghidupi kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya terbatas pada dunia ini, tetapi seperti yang dihimbaukan kepada kita melalui bacaan-bacaan sepanjang akhir-akhir minggu ini, segala sesuatu yang kita buat bukan mentok pada dunia ini, tetapi demi kerajaan Allah. Termasuk cinta, dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, kesiapsediaan dalam menanggung segala risiko dan pengorbanan untuk itu. Dan kalau kita hidupi Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah tanda penyerahan diri kita sesungguhnya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan dalam dunia ini, yang kita perlukan, kita inginkan, kalau mengantar kita untuk bersatu dengan Tuhan, maka akan semakin menggairahkan, membahagiakan, dan mewujudkan cinta kasih Tuhan bagi sesama kita yang kita jumpai. Dan akhirnya Tuhan menyediakan segala-galanya, termasuk kalau kita merenungkan apa yang sangat ekstrim. Tentu Tuhan menghendaki supaya kita menghidupi cinta dunia ini, tetapi sekali lagi tidak hanya dalam dunia, tetapi diarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga cinta itu apapun dan kepada siapapun akan semakin memberikan buah untuk hidup bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena melalui baptisan, segala hal yang merintangi kita dalam dunia ini akan dilepaskan, dan akhirnya lewat kelepasan itu kita sungguh menikmati hidup abadi. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan sebelah kanan Allah Bapa yang Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Sepanjang hidup kita bertemu dengan banyak orang, marilah berdoa kepada Allah, Bapa kita semua yang menyambut kita dalam Kristus, agar kita pun selalu menyambut orang lain sebagai manusia yang dicintai Bapa dan yang Bapa kehendaki supaya kita cintai pula. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa.
Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan. Ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, terlebih dalam kebersamaan yang senantiasa terpatri dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Secara khusus kebersamaan dalam membangun kehidupan keluarga bagi pasangan suami istri Cornelius Jimmy dan Magdalena Rosmiati yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun perkawinannya yang ke-35 di tahun ini, persisnya di 28 Juni 2023. Semoga rahmat kebersamaan melalui suka dan duka perjalanan hidup bersama semakin Kau teguhkan dalam pasangan suami istri ini. Mereka saling berusaha untuk menerima satu sama lain, saling meneguhkan dan menguatkan satu sama lain, dan juga semakin menyatukan mereka dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang bekerjasama dengannya, sehingga rahmat-Mu semakin boleh mereka nikmati, seluruh usaha rencana pekerjaan mereka semakin memberikan rahmat yang membuat mereka semakin merasa damai dan bahagia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi orang tua kami, Bapak Benicia yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu, Ibu Hermin Rantelabi, dan juga bagi anak terkasih kami, Elizabeth Cassandra Brille Bota. Semoga orang tua saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Dan dengan demikian mereka akan menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara dalam dunia ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Sejenak di depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita di awal bulan Juli 2023 ini. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menyambut satu sama lain supaya Engkau pun kelak menyambut kami dan tinggal beserta kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan dengan lagu persembahan Terimalah Tuhan Kurbanku. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan
berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti Putramu. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memedukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini, mempersembahkan diri kami, niat dan doa-doa kami. Juga bersama dengan orang-orang yang kami bawa dalam Ekaristi Kudus pada kesempatan ini, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebas Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni dari Mada Bakti 292. Yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal bersamaku, aku bersamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, ia saudaraku, aku saudaranya. Yang makan dagingku dan minum darahku, mencintai aku, mencinta sesama. Yang makan dagingku dan minum darahku, hidup bahagia selama-lamanya. Mada Bakti 295. Kristus kurban cintanya jadi santapan jiwa, roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita para undangan menyambut Kristus Tuhan yang jadi hidangan. Yesus Kepala Gereja mempersatukan kita dalam cinta mesra, dalam cinta mesra. Perjalanan ke surga sukar dan berbahaya. Kristus teman jalan, bersatu dengan Yesus, takkan lapar dan haus. Kristus bekal jalan, Kristus bekal jalan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima
Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama dan Kau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti putra-Mu menuju ke kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja untuk tanggal 1 dan 2 Juli 2023. Yang pertama, pengumuman tentang kolekte. Kolekte gereja untuk 24-25 Juni sebesar 25.175.000. Sedangkan kolekte pembangunan 12.403.000. Ada sumbangan no name sebanyak 500.000. Terima kasih untuk semua sumbangannya. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Richard Lolo dan Evelyn Briliana Susanto. Pengumuman ketiga. Yang kedua, Arnoldus dan Winda Alwira, pengumuman kedua. Yang ketiga, Fulgensius Kila dan Maria Theodora Apriani, pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan ke pastor paroki. Pengumuman ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula paroki. Keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya disilahkan ke sekretariat paroki setiap hari kerja. Kemudian yang kelima, penerimaan calon sakramen Krisma telah dibuka dengan syarat umur 15 tahun atau syarat minimal umur 15 tahun atau kelas 8 SMP. Bagi yang ingin mendaftar silakan ke sekretariat paroki pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat baptis dan pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Demikian pengumuman gereja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian beberapa penyampaian. Saya masih akan tambahkan 1-2 hal. Yang pertama, ada undangan untuk mengikuti Camp Pria Sejati yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli 2023 di Panti Semadi Malino. Setelah COVID ini, lalu mereka akan mengadakan Camp Pria Sejati angkatan ke-22. Diminta dari kita kalau bisa paling kurang 5 dari Andalas yang bisa mengikutinya. Biasanya kami ini dibayar, tetapi kali ini untuk kita di Andalas itu digratiskan. Maka saya sengaja umumkan supaya siapa tahu ada yang berminat, silakan mengikuti camp ini pada tanggal yang ditentukan, yaitu 14 sampai 16 Juli 2023 di Panti Semadi Malino. Nanti mengambil formulir pendaftaran di sekretariat tentunya. Saya kira baik ini menjadi perhatian kita. Nanti di daftar saja kalau ada yang mau ikut, dan kami berharap bahwa ada yang mau mengikutinya karena ini kegiatan yang biasa sangat membantu kita dalam karya pelayanan. Lalu yang kedua, bahwa kita sudah meninggalkan lagi bulan Juni dan masuki bulan Juli, tentu berharap bahwa kita semakin berikan kekuatan untuk boleh semakin aktif dalam karya pelayanan kita di Paroki Andalas ini. Dan depan beberapa hal yang akan kita lihat bersama persis di pertengahan tahun lagi, mudah-mudahan semakin membantu kita untuk menghayati hidup iman kita. Terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian dalam perayaan pada kesempatan ini, seluruh umat yang hadir, utamanya seluruh petugas liturgi, para lektor pembaca, predikon, pembaca komuni, misinar, dirigen bersama dengan organis, kolektan, kita semua.
kelompok sound system dan videotron yang tentu dengan caranya dan lewat mereka kita boleh menikmati perayaan, dan juga kelompok ibu-ibu yang senantiasa memperhatikan dekorasi gereja, kebersihan gereja. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Terima kasih dan selamat pagi.